Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Oma, opa, ibu bapa, saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena Ia tetap setia memelihara kita, menyiapkan pagi indah bagi kita untuk kita masuki, bahkan untuk kita berperan memberikan sesuatu yang terbaik dalam kesempatan kita hidup hari ini. Saudara-saudara sekalian, Tuhan itulah yang menjadi pemelihara kita. Itu tema Sapa Pagi kita pada hari ini. Apa sebenarnya memelihara? Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia misalnya, kata memelihara itu mengandung pengertian yang cukup luas. Memelihara berarti menjaga, merawat dengan baik, teliti dalam mengembangkan apa yang dirawat itu, menyelamatkan, melindungi juga. Nah, oleh karena itu kata memelihara itu menjadi amat penting, sehingga misalnya kata memelihara dikenakan pada memelihara tanaman, ya, memelihara ternak, memelihara hal-hal yang lain yang juga kita anggap sangat besar artinya. Misalnya memelihara kemajemukan negeri ini, ya. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa misalnya. Jadi sekali lagi kata memelihara itu memiliki makna yang sangat banyak, yang luas, yang memberikan arti penting bagi kehidupan kita. Sesuatu yang menarik adalah bahwa dalam bacaan kita pagi ini, Yesaya 46 ayat 4, dikatakan di sana bahwa, saya baca saja selengkapnya ya, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, jelas di sini kata memelihara itu diterjemahkan lagi, diaplikasikan lagi dalam beberapa kata kunci yang kuat. Ya. Misalnya kata menggendong, ya, menanggung, memikul. Ini sesuatu yang menarik oleh karena dalam Yesaya dikatakan, dan ini firman Allah, Allah itu menggendong kamu. Allah itu memikul kamu. Allah menanggung kamu sampai masa tuamu. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kata menggendong misalnya ya, agak jarang kita temui atau kita gunakan kata ini. Kita kenal misalnya istilah jamu gendong ya. Jamu yang dijual dan bakulnya itu digendong. Kita suka minum juga jamu itu. Atau seorang ibu yang menggendong bayinya ya ke rumah sakit misalnya. Atau ayah menggendong anaknya. Saya ingat pada waktu kecil, ayah menggendong saya pada waktu kami melewati sebuah parit kecil di tengah-tengah perjalanan kami. Nah, jadi dalam menggendong itu ada unsur penyelamatan, unsur memberikan bantuan, memberikan fasilitasi. Dan seorang anak yang digendong itu merasa nyaman dan aman. Tidak ada perasaan apa-apa dia. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan,
kehidupan kita pada masa kini menghadirkan berbagai macam perasaan, terutama sekali perasaan khawatir, perasaan cemas, perasaan takut. Berita-berita yang kita baca di media sosial atau yang kita lihat di televisi misalnya, hampir sebagian besar menimbulkan kekhawatiran kepada kita. COVID, bencana alam, longsor, hujan lebat, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu tidak hanya terjadi di negeri kita, tapi juga di luar negeri itu terjadi. Ya saudara, bagaimana kita melihat kenyataan itu? Ya, ada orang yang bilang ini tanda-tanda akhir zaman, ya. Atau ada yang berkata ini memang manusia tidak lagi memperhatikan aspek-aspek ekologi, aspek-aspek lingkungan, ya, sehingga semuanya terjadi begini. Ya. Nah, lepas dari semua itu, sebagai umat beriman, kita bersyukur oleh karena firman Tuhan pagi ini mengatakan, aku akan mendukung kamu sampai putih rambutmu. Ya. Sampai pada masa tuamu, aku memikul engkau, aku menggendong engkau, aku menyelamatkan engkau. Ini kata-kata kunci yang memberikan kekuatan baru bagi kita. Kata-kata kunci, kata-kata yang penting, keyword yang memberikan energi baru untuk kita tidak terjebak pada hal-hal yang membuat kita pesimis. Kita memiliki pengharapan. Kita memiliki Allah yang memelihara kita. Kita percaya kepada Allah yang Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita, Allah yang bergelut dan bergumul dengan persoalan kita. Oma, opa, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita masuki hari yang baru ini dengan penuh syukur dan kita menjawab kasih Tuhan yang diungkapkan kepada kita dengan tindakan-tindakan yang positif, yang bermakna bagi banyak orang, bagi umat beriman dan bagi masyarakat. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Selamat pagi.